Halo semuanya, kalau kalian punya tujuan pengen jadi kaya dan sukses, ada beberapa hal penting yang harus kalian tahu supaya nantinya nggak terkejut dan kecewa. Pengen jadi kaya, pengen jadi sukses, itu emang tujuan yang bagus banget ya. Uang dan kekayaan bisa ngasih kita kebebasan untuk ngatur waktu sesuka hati kita dan bakal bikin hidup kita lebih enjoy. Intinya, itu yang semua orang inginkan. Tapi, biar nantinya nggak kecewa, kalian harus tahu nih, apa yang bakal kalian hadapi dalam perjalanan kalian menuju kesuksesan itu. Dan di video kali ini, aku mau bahas gimana caranya supaya kita semua punya ekspektasi yang realistis. Jadi, perjalanan untuk mengumpulkan kekayaan itu tetap bisa kita nikmati. Fakta yang pertama, teman-teman kalian mungkin bakal iri sama kalian. Seringkali kita membayangkan bahwa teman-teman dan keluarga kita semuanya bakal senang melihat kita semakin sukses secara finansial. Tapi kenyataannya nggak semuanya bakal kayak gitu. Di saat kita mulai kaya, mulai punya banyak duit, nggak semua orang bakal bahagia ngelihat kita. Ada banyak orang yang kita pikir mereka bakal senang merayakan kesuksesan kita juga. Tapi ternyata mereka malah jealous atau malah benci sama kita. Teman-teman yang mungkin kelihatannya tulus pada kita, mungkin bakal mengubah sikap mereka di saat mereka melihat kita semakin kaya dan investasi kita semakin bertambah. Dan ironisnya, banyak dari mereka sebenarnya punya peluang yang sama kayak kita. Mungkin kita mulai bisnis yang bikin kita nggak tidur semalaman dan kita kerja terus. Tapi akhirnya itu semua terbayar. Sementara teman-teman kita malah asik nongkrong, ngabisin duit. Atau mungkin kita udah lebih dini investasi sejak awal secara rutin dan menahan diri untuk nggak foya-foya, nggak beli barang-barang mahal yang nggak kita perlukan. Nah, meskipun teman-teman kita itu bisa hemat, bisa investasi juga kayak kita, tapi mereka malah iri karena mereka nggak ngelakuin itu. Jadi jangan kaget kalau teman-teman kalian, teman-teman kerja, teman-teman main, atau bahkan keluarga mulai mengubah sikap mereka di saat kalian udah mulai sukses. Lanjut, fakta pahit yang kedua, orang lain bakal memperlakukan kita secara berbeda. Ketika kita udah mulai mapan, orang-orang pasti bakal memperlakukan kita dengan cara yang berbeda dibanding ketika kita masih biasa-biasa aja atau nggak punya uang. Banyak orang yang bakal berpikir bahwa kita tiba-tiba dapat kekayaan, entah dari warisan, dari rezeki nomplok, atau sekedar hoki aja. Mereka bakal berpikir mudah bagi kita untuk sampai di posisi yang sekarang. Tapi yang nggak mereka mengerti adalah perjuangan yang kita lewati untuk sampai ke sana. Selain menganggap kita sebagai orang yang berada di tempat dan waktu yang tepat mungkin, mereka bakal melihat kita sebagai orang yang materialistis dan hanya peduli sama diri sendiri. Ada juga orang-orang yang mungkin bakal berpikir bahwa kita itu curang, korupsi, menganggap kita mengambil hak orang lain untuk sampai di posisi yang sekarang. Di sisi lain, mereka juga bisa jadi memperlakukan kita dengan sangat baik, dengan harapan bahwa kita bakal jadi orang yang bisa neraktir mereka ketika makan, ngasih hadiah buat mereka, atau jadi bank pribadi tempat mereka bisa minjem duit kalau butuh, yang belum tentu mereka kembaliin. Next, sisi gelap yang ketiga, bakal susah untuk relate sama orang lain. Seiring bertambahnya kekayaan kita mungkin bakal ngerasa makin susah untuk relate sama orang lain, karena semakin sedikit orang di luar sana yang punya mindset yang sama. Gak semua orang punya cara berpikir yang sama, dan ini makin kelihatan jelas ketika kita fokus untuk berkembang, untuk maju. Misalnya, kebanyakan orang mungkin khawatir soal bayar kebutuhan hidupnya, bayar tagihan, gimana caranya bikin atasan mereka seneng, dan hal-hal lain yang dilakukan oleh kelas menengah yang membuat mereka tetap berada di level itu. Mereka nggak mikirin soal investasi untuk masa depan, nggak mikirin caranya bikin sumber pendapatan baru atau side income, dan nggak mikirin juga bagaimana caranya untuk jadi bebas merdeka secara finansial supaya mereka bisa memaksimalkan waktu yang mereka punya.
Mereka bakal fokus untuk gimana caranya supaya bisa beli kendaraan baru atau beli rumah yang lebih besar. Mereka selalu menunggu liburan yang cuma setahun sekali, dan mereka sibuk mikirin kegiatan yang seru di akhir pekan. Nah, kalau cara berpikir kita jauh berbeda daripada itu, kita berpikir sangat jauh ke depan, bagaimana caranya supaya masa depan kita dan keluarga kita jauh lebih baik daripada yang sekarang, pasti bakal susah untuk relate sama orang lain yang hanya puas terjebak di rutinitas sehari-hari. Sebenarnya nggak ada yang salah sama cara berpikir orang-orang yang kayak gini, selama mereka nggak masalah tetap berada di kelas menengah. Tapi ini cuma perbedaan mindset yang mungkin bakal susah untuk kita ngerasa relate aja sih. Berikutnya, fakta pahit yang keempat, perjalanan ini membutuhkan banyak pengorbanan. Ada banyak pengorbanan besar yang harus kita lakukan ketika ingin menjadi kaya. Orang-orang yang membangun kekayaan mereka dari nol biasanya selalu mengorbankan sesuatu dari sekarang dengan harapan nantinya mereka bisa menikmati hasilnya di masa depan. Mereka berharap pengorbanan ini bakal terbayar dan bisa menikmati hasil kerja keras mereka. Walaupun nggak ada jaminannya. Kita mungkin bakal melewatkan momen-momen acara anak-anak kita di sekolah, maupun momen-momen penting lainnya di dalam hidup kita karena kita sibuk bekerja. Kita mungkin harus melewatkan liburan keluarga yang spesial, yang sangat berkesan dan memorable karena kita memilih untuk investasiin uang itu dan berharap dapat keuntungan di masa depan. Kesehatan kita juga mungkin bakal kena dampaknya karena kita stres, kurang istirahat, dan makan makanan junk food cepat saji karena nggak sempat untuk masak. Nah, apakah pengorbanan ini sepadan? Kita mungkin nggak bakal pernah benar-benar tahu apakah itu sepadan ya. Meskipun kita berharap iya. Tapi kalau kita nggak menemukan keseimbangan yang pas antara investasi untuk masa depan dan menikmati hari ini, kita mungkin bakal menyesal. Penting untuk memahami bahwa investasi untuk masa depan berarti kita mengorbankan sesuatu hari ini. Pengorbanannya mungkin nggak besar atau lama. Misalnya, kita mungkin harus skip untuk beli kendaraan baru atau barang-barang lain yang sebenarnya nggak terlalu kita inginkan. Next, kenyataan pahit kelima, kita mungkin nggak akan pernah ngerasa kaya. Jangan kaget kalau seberapapun banyaknya uang yang kalian punya, kalian nggak akan ngerasa kaya. Coba deh lihat beberapa orang yang udah super kaya, yang kelihatannya cuma bisa kerja dan cari cara untuk ngumpulin lebih banyak uang. Iya, mungkin mereka memang gila kerja dan cari uang, tapi mereka juga suka untuk punya lebih banyak uang. Gak peduli berapa banyak uang yang kita hasilkan setiap tahun atau berapa banyak uang yang kita punya di rekening bank kita mungkin gak akan pernah merasa cukup. Kalau kita berpikir kita bakal ngerasa kaya dan sukses ketika mencapai nilai kekayaan bersih 2 miliar atau 1 triliun bahkan, atau ukuran finansial lainnya, kita mungkin hanya membohongi diri sendiri. Bukan berarti kita nggak bakal ngerasa bersyukur atau merasa lebih baik tentang keuangan kita di saat kita udah kaya ya. Pastinya kalian bakal ngerasa lebih rileks, lebih santai secara finansial ketika udah jadi orang kaya dibandingkan ketika kalian masih pas-pasan atau miskin. Tapi jangan berharap ketika kalian udah sampai di angka tertentu dan tiba-tiba kalian ngerasa kalian udah berhasil. Next, fakta yang ke-6, kita nggak otomatis jadi bahagia. Banyak dari kita yang membayangkan bahwa ketika nantinya udah jadi kaya, kita bakal jadi orang yang jauh lebih happy. Kayak ketika kita habis dapat bonus atau dapat THR, kita bakal bahagia setiap hari. Ya, pasti happy kan dapat rezeki tambahan. Tapi setelah memahami kebenaran-kebenaran lain soal perjuangan untuk menjadi kaya, kita akan paham kenapa kita nggak bakal selalu ngerasa bahagia. Kenyataannya, kalau kita orang yang sengsara dan nggak bahagia, uang nggak akan mengubah hal itu. Kita bakal tetap sedih, murung, marah, dan negatif kalau dari sebelum kaya kita udah begitu. Ada banyak hal positif dari memiliki banyak uang yang membuat kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan, kapanpun yang kita mau.
Dan ini bakal sangat membantu kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Tapi hal-hal yang bakal ngasih kepuasan paling besar bagi kita adalah kenangan yang kita buat dan momen yang kita habiskan bareng teman dan keluarga. Kuncinya adalah punya cukup uang untuk memaksimalkan momen-momen ini, jadi kita nggak terjebak di tempat kerja sampai-sampai lupa untuk menghabiskan waktu sama teman-teman dan keluarga kita. Kalau kualitas hubungan kalian buruk sama keluarga kalian nggak punya teman, tapi kalian juga nggak suka sendirian, jangan berharap uang bisa mengubah hal itu. Lanjut, fakta yang ke-7, kita bakal dianggap pelit. Kalau kita udah kaya, selalu aja ada orang lain yang bakal melihat kita itu sebagai orang yang pelit, apapun yang udah kita lakuin. Beneran deh, gak ada yang bisa menyenangkan hati orang yang iri. Meskipun kita orang yang sangat dermawan, sering membagikan rezeki untuk orang lain yang membutuhkan, pasti selalu ada orang yang melihat bahwa kita itu pelit. Misalnya, kalau kita rutin donasi 10% dari penghasilan kita, orang-orang yang iri bakal nyebut kita itu pelit karena kita nggak nyumbang 20%. Mereka bakal mengira kita orang yang serakah, kecuali kita ngasih semua uang kita, semua harta kita ke orang lain. Dan gak cuma soal berbagi aja ya, kita juga bisa melihat hal ini dalam skala yang lebih kecil. Contohnya, teman kantor kita pengen makan siang di luar dan ngeluarin uang 50.000 dengan mudah. Tapi kita nggak mau ngeluarin uang segitu karena emang kita udah bawa bekal dari rumah. Nah, teman kita ini mungkin mikir kita pelit karena kita menghargai uang dan gak mau buang-buang duit untuk hal yang gak penting buat kita. Orang-orang yang kayak gini gak bakal paham, kecuali mereka punya mindset yang sama dengan kita, soal menyeimbangkan kesenangan sekarang dan masa depan. Jadi kaya itu tentu aja berkah, dan punya kekayaan adalah hal yang sangat positif. Bagaimanapun juga, uang bakal ngasih kita tempat tinggal yang kita inginkan, dan semoga ngasih kita waktu yang bisa kita pakai untuk enjoy bareng teman-teman dan keluarga kita, dan menikmati kemewahan dalam hidup. Tapi bukan berarti jadi kaya itu nggak ada sisi buruknya. Kalau kita semua paham tentang fakta menjadi kaya, meskipun itu pahit, kita semua bakal melalui proses ini dengan lebih baik. Oke? Semoga bermanfaat. Dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.